Ya, ada wajah-wajah yang tampaknya ini siapa ya, kurus begini kurang meyakinkan ini ya. Bapak Ibu saya kenalin sekali lagi ya, nama saya Joshua Iwan Wahyudi. Mungkin ada yang bingung, Pak panggilnya namanya siapa gitu ya, karena nama semua orang dipakai ya, ada Iwan, ada Wahyu, ada Joshua, ada Yudi, digabung semua. Nah Bapak Ibu kalau suatu saat Anda kesempatan bisa ketemu saya papasan di mana gitu ya, Anda masih ingat dengan saya, Anda panggil saya namanya Iwan saja, itu nama panggilan saya Bapak Ibu ya. Karena Iwan artinya inilah pria menawan ya. Supaya Anda cepat ingat dengan saya, wah ini yang kemarin gitu ya. Oke Bapak Ibu, Anda siap dengan firman Tuhan pagi hari ini, amin? Semangat? Coba lihat wajah kiri kanannya, bersemangat nggak? Atau dia sudah masuk keadaan yang semakin dalam dan semakin dalam, jangan-jangan ya. Oke Bapak Ibu, hari ini tema saya adalah bertumbuh melalui karunia 5 pelayanan. Bapak Ibu gini, selama 10-15 menit pertama khotbah saya, mungkin Anda akan terasa agak bingung-bingung gimana di awalnya. Jangan khawatir, tetap ikutin terus aja ya, seperti mirip kayak nonton drama Korea. Ya, kalau episode 1, 2, dan 3 Anda masih bingung, loh ini siapa? Loh ini kenapa kok bisa begini? Loh ini apa? Dan sebagainya. Tapi biasanya nanti tengah-tengah menjelang akhir Anda makin paham, oh ini maksudnya. Terus Anda bisa makin ngerti ceritanya. Nah khotbah saya kurang lebih akan seperti itu. Jadi 10 menit pertama Bapak Ibu, walaupun Anda merasa kayak ini apa sih, ini khotbah apa sih? Ini kenapa sih kok ngomongin ini? Anda mungkin akan punya perasaan seperti itu, tapi tetap bersama dengan saya, oke? Setuju ya Bapak Ibu ya? Nah 10 menit pertama berikan energi Anda, fokus, konsentrasi karena ini sangat penting sekali. Ya, selama 1 bulan lalu Anda sudah belajar dan diajarkan tentang berfungsi sesuai karunia yang kita miliki masing-masing. Nah bulan Agustus ini kita akan melihat karunia-karunia apa yang Tuhan berikan kepada kita dan bagaimana kita bisa berfungsi di dalamnya. Oke, siap ya? Boleh slide saya dimunculkan? Bertumbuh melalui karunia 5 pelayanan. Nah Bapak Ibu ada rumus 579, nah boleh dimunculkan, nah ini dia ya, 579. Jadi kalau Anda baca di Alkitab, ada namanya 5 karunia pelayanan, yaitu adalah karunia yang diwariskan atau diberikan, ya lebih tepatnya diberikan ketika Yesus naik ke surga, dia memberikan 5 karunia pelayanan ini untuk kita semua tubuh Kristus. Tapi kalau Anda baca di Alkitab juga ada 7 karunia motivasi. Ya, 7 karunia motivasi ini diberikan dari Allah Bapa kepada kita. Lalu kalau Anda baca di Alkitab juga ada 9 karunia Roh Kudus. Nah, ya. Nah, karunia motivasi yang 7 dan 9 ini diberikan supaya kita bisa melakukan yang 5. Ya, 5 pelayanan, karunia pelayanan. Nah, hari ini saya ngebahasnya yang 5 aja. Ya, Bapak Ibu ini bukan angka 579 buat judi ya. Wah, kayaknya yang keluar nanti angka 579 ya. Di Indonesia udah nggak ada, tapi mungkin di internet masih ada ya. Kita pasang angka 579, bukan ya, bukan itu ya. Jadi 5 pelayanan, karunia pelayanan diberikan oleh Yesus waktu dia naik ke surga diberikan kepada kita. Lalu ada 7 karunia motivasi, lalu ada kemudian 9 karunia Roh Kudus. Kita akan belajar ini selama bulan Agustus ini. Nah ayatnya boleh dimunculkan, kita khusus hari ini hanya membahas 5 karunia pelayanan Yesus saja, ya, jangan banyak-banyak, dicicil satu-satu ya. Nah ayatnya ada di dalam Efesus 4 ayat 7 sampai 8 Bapak Ibu, tetapi kepada siapa? Kita masing-masing. Berarti kalau kita masing-masing berarti semua orang yang ada di ruangan ini, betul Bapak Ibu ya? Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian. Nah ini dia, pemberian. Berarti Bapak Ibu pemberian ini diberikan kepada siapa? Kita semua. Bukan cuma 1 atau 2 orang, bukan cuma oh si itu pemimpin, oh si itu yang pelayanan ini. Diberikan kepada si ini. Enggak, kepada kita semua. Katakan kita semua, 1, 2, 3. Kita semua. Berarti termasuk Anda juga dapat Bapak Ibu ya. Anda juga dapat. Nah, menurut ukuran pemberian Kristus, itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik, ketika Yesus naik ke surga, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Apa pemberian-pemberian ini? 5 karunia pelayanan Yesus ini apa? Ayat berikutnya, Efesus 4 ayat 11, kita baca, inilah dia, ya. Dan ialah yang memberikan baik rasul maupun nabi, baik pemberita Injil, maupun gembala-gembala dan pengajar. Nah inilah dia rupanya 5 karunia pelayanan Yesus. Kenapa dikatakan 5 karunia pelayanan Yesus? Karena sepanjang Yesus hidup, dia lakukan 5 hal ini. Dia seorang diri, dia lakukan 5 hal ini sekaligus. Ya, dia ngajar, dia bernubuat,
dia menginjil, dia membuka pintu-pintu yang tertutup, dia merintis pelayanan-pelayanan, dia juga menggembalakan. Yesus seorang diri melakukan 5 pelayanan ini. Nah, ketika dia naik ke surga, dia pengen 5 pelayanan ini tetap terjadi di muka bumi ini. Makanya dia berikan karunia ini kepada kita semua, Bapak Ibu. Bayangkan, dulu cuma Yesus dan murid-muridnya yang lakukan itu. Tapi sekarang yang lakukan itu siapa? Kita semua. Jadi harusnya lebih powerful nggak harusnya? Harusnya lebih powerful. Kenapa? Karena waktu itu Yesus cuma sama beberapa muridnya saja. Tapi sekarang kita semua loh bisa melakukan karunia pelayanan yang Yesus dulu lakukan. Nah, makanya boleh dimunculkan pernyataan saya. Ini penting sekali Bapak Ibu ya. Kenapa? Nah ini pertanyaannya. Kenapa setelah Yesus naik ke surga kok dia mesti kasih pelayanan ini ke kita? Kenapa udah nggak selesai aja begitu aja udahan gitu ya? Kenapa kok mesti kita menerima gitu ya karunia ini? Kenapa Yesus mesti memberikan? Nah jawabannya ada di ayat yang akan kita baca berikut ini. Ingat Bapak Ibu ya, ini episode 1 dan 2 kalau drakor masih bingung ya. Ini maksudnya apa sih Pak khotbah ini Pak? Kayaknya nggak ada urusannya sama saya, ikutin saya terus ya, jangan buru-buru pulang ya. Baru 10 menit udah mau pulang aja ya. Belum ya. Bapak Ibu Anda tegang banget loh dari tadi ya. Apakah karena Anda baru pertama kali melihat saya gitu ya? Anda dari tadi menatap saya dengan mata curiga gitu ya. Coba hitungan ketiga boleh Anda agak senyum sedikit, 1, 2, 3. Nah gitu loh ya Bapak Ibu ya. Oke, Efesus 4 ayat 12. Kenapa Yesus mesti memberikan karunia pelayanan ini? Jawabannya adalah ini dia. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Artinya apa Bapak Ibu? Kita semua itu harus terus ditumbuhkan kekristenan kita. Kita semua itu harus terus makin dewasa dari waktu ke waktu. Nah supaya makin dewasa dari waktu ke waktu, harus ada yang memperlengkapi. Kalau Anda punya anak, ya begitu anak Anda lahir cepret, kira-kira Anda biarin aja atau Anda lakukan sesuatu nggak sama anak Anda? Pasti Anda lakukan sesuatu, benar nggak? Anda ngajarin sesuatu kan kepada dia kan? Gini loh cara ngomong, gini loh cara jalan, gini loh cara makan sendiri. Anda ajari, betul nggak? Anda memperlengkapi kan gitu kan? Anda menumbuhkan, Anda membangun hidupnya dia supaya apa? Supaya dia bisa menjadi manusia dewasa nanti yang berfungsi seharusnya sebagai manusia. Makanya perlu diajar. Nah orang Kristen sejak dia lahir baru, dia harus terus ditumbuhkan dan diperlengkapi supaya apa? Supaya dia menjadi orang Kristen yang dewasa dan bisa berfungsi sebagaimana seharusnya orang Kristen itu. Tapi masalahnya banyak orang Kristen itu nggak mau ditumbuhkan Bapak Ibu. Zaman sekarang orang itu datang ke gereja, orang Kristen datang ke gereja. Kebanyakan orang Kristen itu begini, udah pokoknya saya pengen hidup saya diberkati. Kalau saya doa dijawab doanya. Kalau saya butuh sesuatu Tuhan langsung berikan. Ada enggak gereja yang bisa bikin saya kayak gitu? Ya. Datang ke gereja A ya, waduh ini khotbahnya kurang menjawab kebutuhan saya. Kebutuhan saya hari-hari ini adalah bagaimana mengembangkan bisnis dan finansial saya. Ini khotbahnya kok berfungsi sesuai karunia. Kurang nyambung nih khotbahnya. Lalu akhirnya apa? Nggak mau datang ke gereja ini. Saya cari gereja mana ya yang kira-kira khotbahnya bisa menjawab kebutuhan saya. Bapak Ibu kalau Anda punya anak, Anda akan ajarkan kepada anak Anda apa yang dia pengen atau apa yang dia butuh. Pertanyaannya. Apa yang dia butuh atau apa yang dia pengen yang Anda ajarkan kepada dia? Yang butuh dong ya. Salah satunya anak dari kecil menjadi dewasa, dia butuh apa? Belajar apa? Butuh belajar misalkan cara berkomunikasi yang baik, benar nggak? Ya, kalau anak dari kecil nggak pernah diajari cara berkomunikasi yang baik, nanti makanya anak-anak zaman sekarang ya, lihat pamannya, orang yang lebih tua, temennya kita, orang tuanya gitu kan, bisa lihat cuman kayak, hey bro, wih gitu, ya gawat banget ya. Kalau Anda sama teman Anda gitu ya, lagi main ke rumah teman Anda, terus anaknya siapa Anda? Bro, siapa lu? Sudah Anda kan kaget, ini orang nggak pernah diajarin nih. Nah Bapak Ibu kita ngajarin anak kita apa? Yang dibutuhkan, bukan apa yang dia pengen. Karena apa yang dia pengen bisa yang ngawur-ngawur, betul nggak Bapak Ibu? Tapi banyak orang Kristen datang ke gereja, bukan mencari apa yang harusnya, bukan apa yang perlu, bukan apa yang dibutuhkan untuk menjadi orang Kristen yang sesungguhnya, tapi yang mereka cari datang ke gereja apa? Yang dia pengen.
Makanya orang ke gereja udah kayak datang ke bioskop. Ya, yang di depan ditontonin terus dan kemudian mulai dilihat. Pakaiannya kurang matching tuh. Coba lihat tuh yang khotbah rambutnya udah makin habis tuh. Ya, dia aja stres hidupnya, ngapain khotbahin kita? Ya, ini lampunya kenapa sih agak remang-remang ya? Ini kok kayak gimana gitu ya? Sudah banyak orang datang ke gereja kenapa? Mencari apa yang dia mau, apa yang dia pengen. Bukan apa yang Tuhan pengen, bukan apa yang dia butuhkan, Bapak Ibu. Ini bahaya. Padahal Anda tadinya nyanyi lagunya kan? Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Itu tadi nyanyinya beneran apa acting sih Bapak Ibu? Kalau beneran nyanyinya, aku harus makin kurang. Berarti apa? Keinginan dan kemauan-kemauanku ini harus makin berkurang. Lalu aku harus tahu kemauan Yesus itu apa. Makanya tadi lagunya kan gini. Mengikut Yesus, ku lepas semua hakku untuk, kan gitu kan kalimatnya. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Kan gitu. Bapak Ibu, tapi banyak orang Kristen datang ke gereja yang dicari apa? Aku maunya gini, aku maunya gini, aku maunya gini. Bisa dikasih nggak? Kalau nggak bisa dikasih, saya cari gereja yang bisa ngasih itu. Nggak ada gereja yang bisa ngasih itu. Kalau gitu saya cari tempat lain aja, bukan gereja juga nggak apa-apa. Tuhan Yesus bisa jawab doaku nggak? Kalau aku doa minta duit yang banyak, Tuhan Yesus bisa kasih nggak? Kalau nggak bisa kasih, Sun Gokong bisa kasih, aku nyembah Sun Gokong aja. Bapak Ibu, itu orang Kristen zaman sekarang. Makanya yang dicari bukan apa mau Tuhan, bukan apa yang dibutuhkan, supaya dia bisa jadi orang Kristen yang kuat, yang dipakai oleh Tuhan, tapi yang dicari keinginan diri sendiri. Makanya kadang-kadang kalau dengar khotbah yang modelnya berfungsi sesuai karunia, lu aja yang berfungsi sesuai karunia. Pak Edi aja lah, Pak Edi udah ngajarnya hebat banget. Udah Pak Edi aja berfungsi sesuai karunia. Saya mah menerima aja. Bapak Ibu, ya. Enggak gitu karena dikatakan tadi, kita masing-masing Bapak Ibu akan menerima pemberian ini. Ngapain Tuhan memberikan pemberian itu kepada kita? Untuk kita itu saling memperlengkapi dan menumbuhkan satu sama lain, Bapak Ibu. Boleh dimunculkan statement saya di slide saya. Ini penting, Bapak Ibu Anda harus paham prinsip ini. Ya, nah ini udah mulai masuk episode 5-6 nih kalau drakor ya. Anda udah mulai agak ngerti-ngerti dikit gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, gereja, tubuh Kristus yang sehat Bapak Ibu, adalah gereja yang aktif dan hidup di dalam karunia 5 pelayanan. Gereja yang sehat itu adalah gereja yang kelihatan kerasulannya. Kerasulan itu apa? Bergerak menerobos ke tempat-tempat yang belum dijangkau. Bukain pintu-pintu, merintis ke tempat-tempat yang sunyi. Kan katanya kan gitu ya, kembangkanlah, lebarkanlah kemahmu di tempat-tempat yang sunyi. Itu karunia kerasulan. Gereja yang sehat itu apa? Gereja yang memberikan pengajaran Bapak Ibu. Gereja yang sehat apa? Gereja yang profetik, kenabian, ada suara Tuhan yang disampaikan. Gereja yang sehat apa? Gereja yang menginjil, mengirim orang keluar untuk memenangkan jiwa buat Kristus. Gereja yang sehat apa? Gereja yang ada penggembalaannya. Tapi Bapak Ibu coba Anda amati, ada gereja yang pengajaran banget, tapi nggak ada suara Tuhannya, nggak ada kenabiannya. Wah, ngomongin pengajaran terus. Ada gereja yang penggembalaan terus ya, yang penting kita makan-makan ya. Kamu baik-baik, baik-baik, puji Tuhan, yang penting kita semua baik-baik. Tapi nggak pernah diajar. Hati-hati Bapak Ibu, saya pernah satu kali ya, ada satu pemimpin gereja gitu ya, dia mengucapkan statement seperti ini. Memang di gereja kami itu kurang saling memperhatikan. Wah, dia mengakui Bapak Ibu ya. Memang di gereja kami itu cuek, ya orang mau hidupnya ngalamin apa, nggak apa-apa, udah biarin aja. Ya, kurang diperhatikan jemaatnya, kurang digembalakan gitu ya. Tapi kemudian dia ngomong kalimat ini, tapi yang penting gereja kami pengajarannya paling benar. Wih, kalau dia mengucapkan pengajarannya paling benar, tapi dia nggak menggembalakan, nggak ada penggembalaan di dalamnya, itu kurang benar Bapak Ibu. Karena di Alkitab jelas harus 5-5-nya ada. Jadi Bapak Ibu kalau gereja Anda di Abalov Industri ini membicarakan tentang kerasulan, pengajaran, profetik, penginjilan, dan ada penggembalaannya juga lewat komsel-komsel. Anda sedang berada di gereja yang sehat. Tapi banyak orang Kristen nggak mau. Maunya apa? Digembalain terus saja. Ya. Kok saya nggak ditanyain sih kabar saya hari ini bagaimana?
Wah, kalau datang ke Komsel gitu ya, kok nggak ada yang nyambut saya sih, saya datang ke Komsel. Kok ini Komsel isinya pengajaran terus sih, buka Alkitab terus. Saya pernah loh Bapak Ibu ya, suatu hari ya, ada PKS nih, ini ceritanya PKS nih, komplain sama pemimpin di atasnya bilang gini, Kak, kenapa sih gereja kita ini Komselnya rohani banget? Loh, saya kaget. Loh, kalau Komsel nggak rohani terus ini apa namanya gitu ya? Kok kita Komsel kita ini kok ngomongin Alkitab terus sih, Kak? Bu, ya sekali-kali ngomongin yang bukan Alkitab. Lah namanya gereja kalau nggak ngomongin Alkitab terus ngomongin apa, Pak? Lu yang ngomongin bisnis, ngomongin hobi, ngomongin bakmi, kan boleh. Boleh nggak Bapak Ibu? Boleh, siapa bilang nggak boleh? Silakan ngomongin bakmi di Komsel, bakmi mana yang enak ya. Ngomongin sepeda, ngomongin bioskop, film kemarin, habis nonton film apa. Silakan Anda ngomongin itu Bapak Ibu, tapi jangan pernah lupa ngomongin kebenaran itu harus wajib hukumnya. Jangan sampai Anda nggak ngomongin Alkitab, cuma ngomongin yang lain doang Bapak Ibu. Kenapa? Nah, nanti Anda akan bertumbuhnya tidak serupa Kristus, tapi serupa dunia. Makanya Bapak Ibu kita lihat, cepat aja ya, silakan dimunculkan. Ada satu orang hamba Tuhan namanya Ray C. Statement, ya, dia menganalogikan ya 5 karunia pelayanan itu seperti tubuh kita. Ya, Anda langsung pusing ya lihat wajahnya ya, Pak saya udah lama nggak sekolah Pak. Saya sekolahnya udah berapa puluh tahun yang lalu, kok ini sekolah biologi lagi. Tenang, cuman 1 slide aja ya. Nah jadi Bapak Ibu, tubuh kita ini ada banyak sistem. Ada sistem tulang, ada sistem otot, ada sistem syaraf, pencernaan, sirkulasi darah. Nah 5 karunia pelayanan Yesus itu adalah seperti sistem-sistem ini. Boleh dimunculkan berikutnya? Ya, pelayanan kerasulan itu seperti tulang dan otot. Ya. Pelayanan kenabian itu seperti syaraf, Bapak Ibu ya. Kalau syaraf Anda lumpuh, Anda nggak bisa gerakin badan Anda. Kenapa? Karena tidak ada perintah yang nyampe ke badan Anda. Nah, kenabian itu seperti kayak gitu, pelayanan kenabian. Nah, ada pencernaan. Kalau pencernaan Anda bermasalah, energi Anda nggak keluar. Nah, kalau pelayanan penginjilan bermasalah, nggak akan keluar itu gereja energinya. Terus ada apa lagi? Guru dan gembala, pengajar dan gembala itu apa? Seperti darah yang memelihara distribusi nutrisi ke seluruh tubuh kita. Nah ini semua harus ada Bapak Ibu dalam tubuh Anda. Kalau Anda sehat syarafnya, Anda sehat darahnya, tapi tulang Anda bermasalah, tetap aja Anda akan bermasalah. Nah Bapak Ibu dari analogi ini, boleh dimunculkan berikutnya statement saya kembali lagi yang pertama. Gereja yang sehat adalah gereja yang aktif di dalam 5 pelayanan Yesus. Makanya kenapa Anda perlu ibadah hari ini diajarkan tentang ini Bapak Ibu. Bahwa Anda harus ada di dalam 5 karunia pelayanan ini. Karena gereja yang sehat, tubuh Kristus yang sehat, kalau Anda mau menjadi orang Kristen yang sehat, Anda harus menghidupi di dalamnya. Nah, boleh dimunculkan slide saya berikutnya. Kita semua, gambarnya ya, semua orang harus aktif melakukan ini, saling memperlengkapi satu sama lain. Berikutnya, tapi di antara beberapa orang ini nanti akan ada yang punya kekhususan. Wah, yang satu lebih kuat karunia kerasulannya. Wah, yang satu lebih kuat ngajarnya. Wah, yang satu lebih kuat kenabiannya. Nanti akan ada beberapa orang di tengah praktek di Komsel. Jadi Bapak Ibu, Anda praktek di sini di mana? Di Komsel. Makanya kalau di Komsel Bapak Ibu jangan PKS Anda semua yang lakukan ya. PKS Anda yang hubungi satu-satu, PKS Anda yang ngatur, PKS Anda yang mimpin pujian, PKS Anda juga yang khotbah, PKS Anda juga yang masak nyiapin makanannya, PKS Anda juga yang doa tutup ya. Habis itu PKS Anda juga yang kemudian ngusirin Anda pulang sudah malam ya. Lalu PKS Anda juga yang WhatsAppin satu-satu udah nyampe rumah atau belum. Begitu Anda sudah nyampe rumah, PKS-nya amsyong. Masuk rumah sakit. Karena dia sendirian melakukan 5 pelayanan karunia ini ya, karunia pelayanan Yesus ini ya. Makanya kalau ada PKS di kiri kanan Anda coba dilihat wajah PKS-nya. 1, 2, 3. Banyak kerutannya pasti. Ya, carut marut kehidupannya banyak itu. Ya. Dia 10 tahun lebih tua dari seharusnya. Kenapa Bapak Ibu? Karena Anda sebagai anggota Komsel maunya gini, udah biar Pak PKS saja. Dia yang diberikan karunia. Oh enggak loh Bapak Ibu, ayatnya Anda sudah baca tadi siapa yang diberikan? Kita masing-masing Bapak Ibu. Makanya latihannya di mana?
Di komsel, Bapak Ibu. Ya, makanya kalau Anda dapat dorongan untuk mendoakan seseorang, Anda di komsel boleh loh datengin ya. Pak, aku kok tergerak ya pengen doain Bapak. Boleh nggak Pak aku doain? Waktu Anda doakan, jangan-jangan nanti ada karunia kenabian. Suara Tuhan disampaikan. Wih, orang ini lagi stres ya, lagi ngalamin masalah dengan pasangannya, pernikahannya lagi berantakan gitu kan ya. Tiba-tiba Anda doakan, Tuhan berkati keluarganya. Deng, dia bisa-bisa langsung kaget. Kenapa? Ada suara kenabian. Nah, kalau mau praktek ngajar gimana di komsel? Jangan ngomong Pak PKS gini, Pak PKS mulai hari ini saya khotbah selama 1 tahun ke depan ya. Bukan gitu, ya caranya gini, Pak aku pengen sharing nih, ada beberapa hal yang Tuhan taruh di hatiku. Nah nanti PKS akan atur bagaimana Anda bisa mulai kesaksian 5 menit. Nah Anda mulai belajar, mengajar di situ. Nah yang mengembalakan siapa? Kita saling caring satu sama lain. Jangan PKS-nya terus yang diminta caring. Bapak Ibu PKS Anda ini manusia loh. Ya, dia masih manusia loh. Dia masih darah dan daging loh. Kalau nggak percaya nanti pulang dicubit PKS-nya. Pasti dia masih kesakitan. Artinya apa? Dia juga butuh diperhatikan Bapak Ibu. Pernikahannya dia juga mungkin ada masalah. Keuangannya dia mungkin juga ada masalah Bapak Ibu. Makanya Anda sebagai anggota komsel, jangan maunya diperhatiin terus. Ya, saya bingung loh sama orang Kristen itu ya. Kok habis lahir, maunya jadi bayi terus gak pernah mau dewasa. Bapak Ibu Anda pernah lihat gak? Ada anak bayi selama 30 tahun. Bayi terus 30 tahun. Anda stres kali Bapak Ibu ya, nggak bisa tidur Anda. Saya baru punya baby umurnya 1 tahun gitu kan. Seneng nggak? Seneng, lucu banget, lucu. Tapi kalau dia 30 tahun kayak gitu ya bukan lucu lagi. Amsyong namanya Bapak Ibu. Ya, ya ada masanya oke lah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Kalau 30 tahun saya mesti gendong terus lah, saya 30 tahun dari sekarang. Encok udah di mana-mana Bapak Ibu. Tapi banyak orang Kristen maunya jadi balita terus loh Bapak Ibu ya. Kamu sudah menjadi jemaat di gereja ini berapa tahun? 15 tahun. Tapi apa-apa masih nggak mau inisiatif. Kalau nggak ditanya nggak pergi ke gereja. Kalau nggak diperhatiin langsung ngambek. Siapa yang suka live group komsel? WhatsApp ya, tiba-tiba keluar gitu ya. Terus ditelepon, Pak kenapa keluar? Semua sombong. Semua nggak ada yang perhatiin saya. Saya ngetik di situ, saya ngomong di situ, nggak ada yang jawab. Lah Pak, namanya grup WA itu memang kayak gitu ya. Saya aja punya banyak grup WA, nggak semuanya itu jawabin saya. Saya kalau ngomong kadang-kadang dicuekin, habis itu ada orang ngomong topik yang lain lagi sudah. Nggak apa-apa, memang kayak gitu Bapak Ibu. Kalau orang sudah dewasa, itu lebih bisa menerima realita-realita hidup, betul nggak Bapak Ibu ya? Kalau anak-anak masih kecil, nggak bisa nerima kenyataan kalau orang tuanya belum punya duit untuk beliin mainan, bener nggak? Nggak mau tahu, nggak bisa, harus. Wah itu anak kecil. Coba hitungan ketiga, dilihat orang di kiri kanannya, 1, 2, 3, tatap wajahnya, 1, 2, 3. Coba ditebak, kira-kira dia orang Kristen yang masih kecil atau sudah dewasa, coba dilihat. Kalau belum dewasa itu kayak gitu kelakuannya ya, jadi yang ngurusin tuh capek. Wah harus nyuapin, kadang-kadang disuapin nggak mau. Nah ini anak saya lagi masuk fase, tiap kali dimasukin makanan, dilepeh. Wah frustrating itu. Ya, kita sebagai orang tuanya itu jam makan itu ya, selalu penuh pergumulan, perjuangan, kami berdoa Tuhan lewatkanlah cawan ini daripadaku. Tiap jam makan itu, waduh jam makan ini ya. Karena makanan apapun dia lepain lagi, mirip kayak orang Kristen. Tiap hari Minggu dikasih khotbah, dilepain lagi. Ya, berfungsi sesuai karunia roh. Khotbah apa ini? Nggak enak gitu kan ya. Padahal dia butuh nutrisinya, tapi gitu kan. Loh, kalau orang dewasa Bapak Ibu, ini orang dewasa ya. Anda tahu butuh protein. Walaupun Anda tahu makanannya nggak enak, tapi itu mengandung protein tinggi. Anda makan nggak? Anda makan karena Anda udah dewasa, bener nggak? Kalau Anda lagi sakit tubuhnya, lagi nggak oke, terus dokter bilang, makannya cuma boleh bubur. Walaupun Anda nggak suka, karena Anda sudah dewasa, Anda paham dan Anda tahu apa yang Anda lakukan. Anda tetap makan, walaupun Anda nggak suka. Ini loh, ciri orang dewasa tidak hidup di atas dasar suka nggak suka. Ciri orang dewasa hidupnya di atas dasar apa? Benar atau nggak benar.
Kalau dia tahu ini benar, walaupun perasaannya nggak suka, dia lakukan karena itu benar. Tapi kalau anak kecil, nggak peduli benar nggak benar, yang dia pedulikan, seneng apa enggak hati saya diginiin. Suka nggak saya diginiin. Kalau saya nggak suka, saya tinggalin. Hari-hari ini bahaya Bapak Ibu pengajaran. Di media sosial mulai banyak pengajarannya gini, kalau nggak nyaman, tinggalin aja. Ih bahaya loh itu Bapak Ibu. Kalau itu membuat kamu tidak nyaman, tinggalkan saja. Itu banyak tuh pesan-pesan kayak gitu hari-hari ini. Ngeri, makanya orang menikah banyak cerai sekarang. Kenapa? Pernikahan ini sudah mulai membuat saya nggak nyaman. Bapak Ibu saya tanya yang sudah menikah, terutama yang sudah menikah lebih dari 7 tahun. Emangnya menikah itu selalu nyaman setiap saat 24 jam? Tuh teriaknya kenceng kan? Saya yang sudah menikah ya baru 16 tahun lah. Saya bilang tidak setiap saat pernikahan itu nyaman. Ada masa-masanya pernikahan itu tidak nyaman. Tapi kenapa kamu tetap stay di dalam pernikahan? Karena kamu tahu yang benar dan nggak benar yang mana, benar nggak? Karena Anda sudah dewasa. Tapi coba lihat kalau anak-anak menikah. Makanya anak-anak kalau belum dewasa jangan izinkan dia menikah walaupun udah jenggotan. Loh iya banyak orang itu gini loh. Ngebet nikahnya, tapi waktu jalanin hidup nikahnya nggak tahan, nggak sanggup. Nah, makanya mampu menikah belum tentu mampu hidup dalam pernikahan. Kalau cuma nikah doang aja, gampang, kecatatan sipil selesai nikah. Tapi hidup dalam pernikahan butuh kedewasaan. Nah orang Kristen tuh nggak mau didewasakan. Sukanya itu apa? Nyari yang dia suka aja. Ih musiknya nggak, nih musiknya apa itu tadi? Ada semi-semi dangdut. Ini gereja apa ini ada semi-semi dangdut? Aku nggak mau. Aku maunya musik itu yang klasik. Wah itu baru tuh ya. Suka saya. Bapak Ibu Saudara, kekristenan itu bukan suka nggak suka. Kekristenan itu adalah apa kata Tuhan. Saya jujur ya. Bapak Ibu, saya baru pertama kali khotbah di sini, tapi saya lihat wajah Anda, saya langsung pengen belak-belakan loh. Ya. Saya langsung pengen curhat apa adanya ya Bapak Ibu. Karena Anda ini baik loh, saya lucu nggak lucu Anda ketawa loh. Ya, memang jemaat di sini ini luar biasa ya. Ini saya curhat ya Bapak Ibu ya, saya cerita apa adanya nih. Kalau saya ditanya, ini di Abaloh Barat ya, di Abaloh Barat ini bulan Agustus lagi bulan misi. Setiap bulan Agustus kami bulan misi. Wah ngomongin menjangkau Indonesia dan sebagainya. Bapak Ibu saya jujur, saya kalau ditanya, saya cinta Indonesia enggak sih? Jawaban saya, kurang cinta Indonesia. Kenapa? Karena saya lihat ini orang-orang, saya kayak Nabi Yunus. Ya, Yunus lihat Niniwe, Tuhan bakar aja kota ini. Nah kurang lebih saya agak kayak gitu. Tahun lalu September, tiba-tiba Tuhan berbicara sama saya. Dia bilang begini, Iwan, kamu sayang Indonesia enggak? Wah Tuhan berat, untuk sayang Indonesia berat. Aku enggak sayang. Belum sayang banget lah, baru 10-20% Tuhan. Lalu Tuhan bilang begini, kalau aku sayang Indonesia, dan aku mau kamu lakukan sesuatu buat Indonesia, apa jawabmu? Jadi ini bukan soal saya sayang Indonesia apa enggak. Ini soal Tuhan sayang sama Indonesia. Jadi walaupun saya enggak sayang, saya tetap harus lakukan sesuatu buat Indonesia, karena Tuhan sayang. Sudah nangkep enggak? Itu kekristenan. Anda enggak suka memaafkan orang yang menyakiti Anda. Tapi karena Anda tahu itu kebenarannya, itu Tuhan, Anda tetap lakukan. Hanya orang dewasa yang bisa kayak gitu. Makanya pernikahan kalau enggak diisi orang dewasa, suffer, penuh penderitaan. Gimana ngampunin, Pak? Suami saya Pak, kayak cupat kayak Pak. Tidur males, ngorok, nggak kerja, keuangan berantakan. Saya yang membiayai pernikahan saya sendiri. Saya disuruh mendoakan suami kayak gini. Oh Tuhan, nggak bisa saya. Makanya Anda butuh Roh Kudus, memang Anda nggak bisa. Roh Kudus yang memampukan Anda jadi bisa. Bukan karena perasaan, tapi karena kita tahu Tuhan kehendaknya tuh itu Bapak Ibu. Itu tuh kekristenan. Makanya tolong Bapak Ibu, Anda datang ke gereja mulai hari Minggu ini. Keep in your mind di kepalamu. Datang ke gereja itu saya bukan cari apa yang saya mau. Bukan. Anda tidak sedang pergi ke bioskop. Kalau Anda pergi ke bioskop, filmnya jelek, berantakan, putus-putus, lampunya plap, ada suara anak kecil mengganggu. Anda komplain karena Anda nggak mau itu.
Tapi Anda pergi ke gereja, bukan mencari apa yang Anda mau. Cari apa yang Tuhan mau untuk hidup saya. Saya kerja punya bisnis, Tuhan mau apa sih dalam bisnis saya? Oh, ada suara kenabian yang muncul lewat bisnis saya. Tuhan mau pakai saya kerja di kantor, saya sebagai pemimpin, manajer, pemimpin cabang. Anda jadi dokter, Anda jadi pengacara, Anda menjadi graphic designer. Tuhan mau pakai hidup saya apa? Karunia pelayanan yang 5 itu apa yang mau dimunculkan? Oh, ternyata ada banyak desainer-desainer yang hidupnya tidak digembalakan, berantakan banget. Tuhan pakai saya menjadi graphic designer untuk menggembalakan desainer-desainer ini. Sudah nangkep nggak maksud saya? Oh Pak, saya cuma ibu rumah tangga. Lah itu, ibu rumah tangga itu adalah ladang yang menguning Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka sering berkumpul dan membicarakan segalanya. Ibu-ibu rumah tangga. Tuhan utus Anda sebagai ibu rumah tangga masuk ke dalam perkumpulan ibu-ibu PKK ini loh. Ya, supaya ada suara Tuhan kenabian di situ. Ada kerasulan, Anda membuka, merintis komsel ibu-ibu PKK ini. Ada penginjilan di situ, ada pengajaran loh, ibu-ibu rumah tangga perlu diajar nggak? Perlu diajar. Supaya apa? Supaya nggak gosip terus saja. Perlu ada pengajaran. Sudah sekarang nangkep kan, ini udah masuk episode 10-12 nih. Biasanya drakor kan 16 episode kan, ini udah 10-12, bentar lagi udah mau selesai khotbah saya. Anda udah mulai nangkep kan maksud khotbahnya kan? Makanya kenapa Yesus naik ke surga? Nggak rela kalau nggak memberikan 5 karunia pelayanan ini. Karena ini perlu terjadi di kita semua loh Bapak Ibu. Ya Anda nangkep ya Bapak Ibu ya. Makanya jangan mau jadi jemaat biasa di gereja ini. Maaf, yang namanya Abalof, mau di industri, di barat, di timur, di utara, dimanapun, tidak menerima jemaat biasa. Kamu kebaktian di mana? Oh Abalof. Abalof yang di mana? Di industri. Oh kamu ngapain di situ? Aku cuma jemaat biasa. Kami nggak terima jemaat biasa. Makanya Anda tiap minggu dikhotbahi berfungsi. Nggak bisa Anda jadi jemaat biasa. Loh, kejadian Anda ini luar biasa, Alkitab bilang begitu loh. Anda diciptakan tuh luar biasa loh, walaupun kadang hidung kita nggak simetris, agak penyok dikit. Nggak apa-apa. Tapi Anda ini luar biasa, Tuhan mau pakai Anda. Bilang sama kiri kanan, ditepuk pundaknya agak kenceng, bilang ini, Tuhan mau pakai kamu, agak kenceng. Tuhan mau pakai kamu. Kalau dia ditepuk tidak bereaksi, kemungkinan rohnya meninggalkan tubuhnya. Tolong diguncang-guncang. Anda sudah mulai paham, kalau gitu khotbah saya cepat aja ya, segera berakhir ya. Boleh dimunculkan statement saya. 5 karunia pelayanan diberikan untuk saling memperlengkapi. Yes. Nah, semua itu diberikan untuk saling memperlengkapi dan menumbuhkan supaya kita dewasa Bapak Ibu ya. Next slide. Ya, untuk apa diberikan? Nah, ini kita baca ayatnya ya. Boleh dimunculkan ayatnya di Efesus 4 ayat 13 sampai 15 ya. Nah, ini goalnya. Bapak Ibu, Anda tidak boleh jadi jemaat biasa, Anda harus jadi jemaat yang modelnya seperti ini, yaitu apa? Sampai siapa Bapak Ibu? Kita semua loh, bukan cuma 1-2 orang loh, kita semua, sampai kita semua kenapa? Mencapai kesatuan iman. Kenapa? Karena saat ini imannya belum satu. Ada yang imannya begini, ada yang imannya begitu, kita semua harus satu, makanya perlu diajar. Makanya perlu ada dalam pengembalaan. Makanya perlu ada tuntunan suara kenabian terus supaya iman kita menjadi satu, Bapak Ibu. Makanya kalau datang ke gereja, berjemaat, berkomunitas dalam tubuh Kristus harus siap dibentuk, ditumbuhkan. Kalau nggak siap, wah berarti Anda belum siap jadi orang Kristen. Nah, next, berikutnya. Kesatuan iman. Nah ini penting nih. Pengetahuan yang benar tentang Yesus Kristus anak Allah. Kenapa? Karena sekarang ini banyak pengetahuan tentang Yesus Kristus yang aneh-aneh. Ada yang bilang, oh Yesus itu bukan Tuhan, ya. Tapi dia juga bukan Tuhan, bukan manusia juga. Lah dia siapa? Ya dia pokoknya sesuatu deh. Ada tuh pengajaran yang aneh-aneh sekarang ya. Bahkan saya pernah mendengar pengajaran, Roh Allah itu ada 7. Jadi Allah itu nggak cuma 1, ada 7. Wih, udah kayak film silat itu loh saudara ya. Ada roh Allah ini, roh Allah ini, roh Allah ini, roh Allah. Wah saudara, Anda kalau nggak bertumbuh, Anda jadi anak-anak. Bapak Ibu, Anda pernah lihat anak-anak nggak? Saya kalau lagi ketemu anak-anak, saya main ya, saya ngomong begini, saya Superman, dia percaya saudara. Wah gitu dia saudara.
Namanya masih anak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran sesat. Bapak Ibu, tapi kalau saya ngomong sama Anda, Bapak Ibu Saudara, yang khotbah di depan Anda adalah Superman. Tuh kan Anda ketawa kan? Karena Anda udah dewasa. Nah kalau Anda sudah dewasa, Anda dapat pengajaran yang aneh-aneh, Bapak Ibu, Anda akan bisa tetap kuat. Hati-hati loh, pengetahuan yang benar tentang Yesus Kristus itu penting. Kenapa? Karena Yesuslah juru selamat kita. Dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau sampai kita salah mengenali dia, kita menyeleweng dari jalan, kebenaran, dan hidup. Terus, supaya apa lagi? Coba kita baca. Kedewasaan penuh, nah ini dia saudara. Kedewasaan penuh. Tadi saya sudah bahas panjang lebar tentang kedewasaan. Dan satu lagi, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan apa Bapak Ibu Saudara? Kepenuhan Kristus. Anda harus terus makin penuh oleh Kristus, bukan penuh sama yang lain Bapak Ibu. Ya. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka. Ini salah satu ya, permainan palsu Bapak Ibu. Ada orang yang bilang begini, ikut Yesus itu pasti kaya raya. Kalau ikut Yesus nggak kaya raya, pasti ada yang salah dalam kekristenannya. Ngawur. Ngawur, itu pengajaran yang ngawur. Anda baca di Alkitab, murid Yesus ada yang kaya raya nggak? Nggak ada. Oh berarti ikut Yesus pasti miskin. Enggak, siapa yang bilang gitu? Enggak bilang gitu juga. Tapi kalau ada orang yang bilang gini loh, ikut Yesus pasti kaya raya. Karena tujuan dia memanggil kita adalah membuat kita diberkati dan menjadi kaya raya. Salah. Kalau tujuan Yesus memanggil kita supaya kita kaya raya, dia langsung panggil kita ke surga. Di sana kaya raya banget. Ngapain susah-susah di dunia? Sudah tujuan Yesus panggil kita itu bukan supaya kita kaya raya. Yesus panggil kita satu, supaya kita tuh bersekutu dengan dia dekat, kayak bapak dan anak, dekat, kayak sahabat dekat. Lalu kemudian kedua, mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk masuk dalam persekutuan yang menyenangkan itu. Dua itu tujuannya. Dia bikin beberapa orang menjadi kaya raya, supaya lewat kekayaannya bisa ngajak orang ketemu dengan Tuhan Yesus. Nangkep nggak? Tapi tidak semua juga harus jadi kaya raya. Maksud saya gini loh Bapak Ibu, kalau Anda kebetulan bukan yang jenis kaya raya, Anda nggak usah pusing, Tuhan nggak berkatin saya dan sebagainya, bla bla bla. Pengajaran-pengajaran seperti itu membuat apa? Membuat kita berpikir gini, kalau Tuhan nggak memberkati saya secara finansial, berarti hidup saya ini salah. Atau berarti Tuhan itu jahat sama saya. Bapak Ibu, kalau dia lihat kita butuh untuk diberikan keuangan, dia pasti berikan pada waktunya. Dia bukan Tuhan yang gini loh, coba sanggup miskinnya seberapa ya, bikin tambah miskin lagi, masih sanggup. Kita kayak mainan di hadapan Tuhan. Tuhan gak kayak gitu. Dia tahu yang terbaik buat kita kok. Kalau dia lihat kita butuh, dia pasti berikan. Tepat pada waktunya. Anda jangan berprasangka buruk sama Tuhan. Bapak Ibu, saya belum bisa punya anak sampai 14 tahun. Tapi saya tidak pernah berprasangka buruk bahwa Tuhan tidak memberkati saya. Padahal banyak orang, waktu masa-masa perjuangan 14 tahun itu, banyak orang bilang beberapa orang bilang gini, tenang, Tuhan pasti berkatin kamu, pasti kamu akan dapat anak. Nggak mungkin Tuhan nggak memberkati kamu. Itu mengintimidasi saya loh saudara kalimat itu. Karena saya berpikir gini, berarti kalau seumur hidup saya nggak bisa punya anak, Tuhan berarti nggak memberkati saya ya. Saya pikir begitu. Enggak saudara, diberi anak atau tidak diberi anak, Tuhan tahu yang terbaik buat hidupmu. Dia memberkati kita Bapak Ibu, bukan dengan cara yang kita mau. Makanya tumbuh dewasa Bapak Ibu, supaya Anda nggak dapat pengajaran-pengajaran yang menyimpangkan Anda dari Kristus, tapi membawa Anda malah kepada dunia. Saya tutup dengan kalimat terakhir di dalam ayat yang kita baca ini. Boleh dimunculkan ayat tadi? Efesus 4 ayat 13 sampai 15. 5 menit terakhir tolong bangunkan yang kebetulan ketiduran. Khotbahnya mau selesai. Ya. Oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, ini bagian yang diberikan warna penting Bapak Ibu. Bertumbuh di dalam segala hal ke arah
Dia, Kristus, yang adalah kepala. Anda harus bertumbuh, tapi bertumbuhnya itu ke arah Kristus. Dalam segala hal. Artinya yang bertumbuh itu apa? Bukan cuma pengetahuan, semua. Tubuh fisik Anda, pengetahuan Anda, keuangan Anda, pernikahan Anda, hubungan-hubungan Anda harus bertumbuh. Tapi bertumbuhnya ke arah apa Bapak Ibu? Kristus. Sorry ya Bapak Ibu, banyak orang Kristen, keuangannya bertumbuh, karirnya bertumbuh, keluarganya bertumbuh, kehidupannya bertumbuh, tapi nggak ke arah Kristus. Tanpa sadar, mereka makin lama makin menjauh dari Kristus, tapi masih kebaktian. Nah itulah makanya ada ayatnya ya di akhir zaman nanti. Orang datang beribadah tetapi memungkiri kekuatan kuasanya. Masih datang kebaktian tapi nggak percaya dengan apa yang terjadi di dalam kebaktian. Karena hidupnya arahnya sudah bukan Kristus lagi. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini banyak pengajaran yang membuat Anda akan menyeleweng dari Kristus. Makanya saya pikir lagu tadi profetik. Mengikut Yesus adalah kesukaan buat kita. Melepas hak. Bapak Ibu, Anda harus bersedia untuk diperlengkapi, diajar. Lewat karunia 5 pelayanan. Supaya apa? Supaya hidup Anda ini terus mengiring Yesus, Bapak Ibu Saudara. Tenang aja, coba Anda lihat wajah penatua-penatua Anda. Gak ada yang jahat kan wajahnya kan? Ya. Mereka baik-baik loh saudara. Kenapa? Karena mereka pengen membuat Anda itu tetap terus mengiring Yesus. Makanya mereka mengajar Anda, menggembalakan Anda. Mereka terus merintis dalam kerasulan. Supaya Anda tetap mengiring Yesus. Nah Anda harus lanjutkan pelayanan itu. Di rumah Anda, di komsel Anda. Di dalam tempat kerja Anda, di komunitas Anda. Amin, Bapak Ibu mau Bapak Ibu? Saya tantang sebelum saya menyelesaikan khotbah ini. Bapak Ibu, pulang dari tempat ini. Jadilah jemaat yang dewasa. Jangan cuman karena gak suka, gak enak, gak nyaman dengan khotbahnya, gak nyaman dengan tempatnya, gak nyaman, terus langsung main pergi-pergi. Bapak Ibu, belajar dewasa. Tanya Tuhan, apa yang dibutuhkan untuk saya Tuhan? Jangan-jangan Tuhan memang mau bentuk kita lewat komunitas kita. Walaupun gak nyaman, sudah berdoa. Minta Tuhan tolong. Yuk kita nyanyi lagu yang terakhir tadi ya, mengikut Yesus. Bapak Ibu ya, saya menantang Anda untuk berkomitmen ulang. Untuk mengiring dia. Dan mengizinkan 5 karunia pelayanan ini terjadi dalam hidup Anda. Izinkan diri Anda diajar, izinkan Tuhan bicara sama Anda. Beri dirimu digembalakan, jangan jadi domba yang susah untuk digembalakan. Kalau Tuhan utus Anda untuk merintis, Tuhan utus Anda untuk memberitakan Injil, jangan takut, berani, maju. Kita iring Yesus saudara. Hak kita harus makin berkurang untuk mengenal kehendak Tuhan. Haleluya. Semua. Amin. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya. Mari bawa hati kita Bapak Ibu. Ini menjadi komitmen kita di hadapan Tuhan. Mampukan kami, menjadi hamba-Mu yang setia. Sekali lagi mari angkat hatimu, mari bawa di hadapan Tuhan, mengikut Yesus. Haleluya, mari kita panggil